Setiap anak punya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Namun, tidak semua dilalui dengan mulus. Sebagian dari mereka harus melalui jalan yang terjal, berbatu, melewati perbukitan untuk bersekolah. Bahkan ada yang harus bekerja membantu orang tua ketika himpitan ekonomi menjerat mereka. Rela menjalani kesulitan demi kesempatan hidup yang lebih baik. Hamparan perbukitan luas di ujung timur Pulau Dewata. Ada sebuah desa indah dengan perbatasan laut lepas. Biru laut dengan potensi perikanan melimpah menjadi sumber penghidupan sebagian warganya. Inilah desa Seraya Timur di Kabupaten Karangasem, Bali. Hijau alam Seraya menjadi keindahan sesaat ketika musim hujan. Namun ketika musim kemarau tiba, hamparan permadani hijau ini akan berubah menjadi lahan gersang yang tandus. Kekeringan menjadi bencana berkepanjangan. Desa Seraya Timur adalah salah satu desa dengan angka rumah tangga miskin yang cukup tinggi di Bali. Kondisi ini membuat pendidikan menjadi sesuatu yang tidak mudah diakses oleh anak-anak di desa Seraya. Di atas perbukitan, di ujung desa Seraya Timur, hidup keluarga Gede Sudarme. Rumahnya jauh dari area permukiman penduduk. Pagi hari, anaknya, Putu Yuli Darmayanti, mulai menyiapkan diri untuk sebuah perjalanan panjang. Mang, ngalin agak tugasnya, ajak ke masuk. Ini bersih kan, Mbak? Setiap hari, ia dan adiknya menempuh perjalanan hingga 1 jam berjalan kaki ke sekolah. Ya mau ubah nasib, soalnya nggak mau nasibnya gini-gini aja. Lahirnya kan nggak punya apa-apa kayak gitu, jadi mau ubah nasib, membahagiakan orang tua, mau keliling dunia juga, mau mengenal apa isi dunia gitu. Putu Yuli dan adiknya bukan satu-satunya anak yang harus berjuang untuk sampai ke sekolah. Ada Yoga Ariana, siswa sekolah menengah atas di desa Seraya Timur. Sebelum berangkat ke sekolah, ia harus membantu orang tuanya sebagai nelayan. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk membantu kebutuhan keluarga. Di dalam keluarga saya, belum ada yang bisa mencapai sarjana, mungkin karena keterbatasan ekonomi. Yoga ingin terus melanjutkan ke perguruan tinggi untuk bisa mendapatkan gelar tersebut dan bisa membanggakan orang tua. Selama bertahun-tahun silam, Desa Seraya pernah digolongkan sebagai salah satu desa dengan angka buta huruf yang tinggi di Pulau Bali. Konsep pendidikan 12 tahun menjadi terabaikan karena keterdesakan ekonomi yang mengharuskan anak-anak bekerja dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
Kondisi ini menjadi pemantik aksi yang dilakukan oleh seorang pemuda desa, Nengah Agus Tripayana. Pernah merasakan kerasnya kehidupan masa kecil, telah membentuk mentalnya untuk menjadi pejuang di dunia pendidikan. Dahulu, ia hampir putus sekolah karena terhimpit ekonomi. Saya masih punya keyakinan bahwa satu-satunya yang paling prioritas untuk mengentaskan kemiskinan adalah pendidikan. Sampai dengan hari ini, saya, keluarga saya, itu bisa merubah nasib karena pendidikan. Pola pikir, cara pandang orang itu akan berubah. Orang yang tidak tamat SD atau orang yang hanya pendidikannya SD dengan orang yang sarjana tentu beda cara berpikirnya. Oleh karena itu, sampai saat ini saya masih yakin bahwa untuk mengubah suatu bangsa atau masyarakat, hanya pendidikan yang saya anggap paling utama. Setelah menyelesaikan pendidikan di Strata 2, Agus memutuskan untuk kembali ke desa. Memilih jalan untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat di desa kelahirannya di Seraya Timur. Kalau mungkin teman-teman yang lain mendengar Bali itu dengan hiruk pikuknya, dengan kemajuannya, mungkin yang dikenal ya Kute misalnya atau Ubud. Tetapi yang belum banyak orang ketahui adalah masih banyak daerah-daerah di Bali itu yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Terutama di Karangasem, di Seraya ini. Sejak kecil saya tahu betul bahwa di Seraya ini akses itu sangat sulit, baik akses pendidikan, akses kesehatan, akses pelayanan umum itu sangat sulit sekali. Sehingga saya berpikir bahwa sebagai putra daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk membangun Seraya. Kembali untuk mengabdi ke desa telah menjadi impian Agus Tripayana semenjak menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sejak tahun 2014, Agus telah merancang program untuk menjaga nyala asa anak-anak di desanya agar tetap bersekolah. Ia ingin menjadi kakak bagi adik-adik yang terancam putus sekolah. Gerakan ini ia beri nama Kakak Asuh Seraya. Pada saat itu rata-rata tingkat SD sampai SMP. Jadi angka buta huruf itu tinggi sekali. Sehingga awal gerakan kita itu sebenarnya pemberantasan buta huruf. Karena kebetulan pemerintah juga program itu. Jadi kerjasama. Nah, seiring berjalan kita mulai fokus ke pendidikan formal. Bersama teman-teman seperjuangan yang memperoleh beasiswa pendidikan dari pemerintah, ia mengajak teman-teman dari seluruh negeri untuk menjadi kakak asuh bagi adik-adik yang kurang mampu di desanya. Salah satunya adalah Wayan Wahyuni, ibu dua anak, lulusan universitas terkemuka di Belanda. Pendidikan itu kan harusnya bisa didapatkan oleh siapa aja. Tapi kenyataannya di Indonesia itu nggak semua orang bisa sekolah. Saya merasa adik-adik di Seraya harus sadar kalau ada orang-orang yang merhatiin mereka. Nengah itu banyak banget yang dia lakuin untuk memberitahu pada orang-orang kalau halo, kita ini ada di timur Bali, jauh dari mana-mana, jalannya berliku, tapi kita ada anak-anak kecil SD, SMP, SMA yang semangat sekolahnya tinggi banget. Saya ini hanya satu dari puluhan kakak asuh lainnya. Kalau orang seperti saya bisa ada 10-20 lagi, luar biasa banget manfaat yang dirasakan oleh anak-anak di Seraya. Perjuangan menjadi kakak asuh untuk banyak adik-adik di desanya memang bukan hal yang mudah. Untuk itu ia pun harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang tua menyadari pentingnya pendidikan untuk masa depan anak. Aku aja kami nyedang nulung. Amul to, nakat bimbidanya kita nyedang nulung. Amul kan kita nyedang nulung kita multo. Saja cara to.
Sepakat? Oke, itu pertama. Maksudnya gini, ketika nanti berjalan bahwa mereka sebagai orang tua tetap menjadi garda terdepan. Nah, oleh karena itu kami selalu menekankan bahwa kami tidak menggantikan peran orang tua, tetapi kami mendorong dari belakang. Dalam menjalankan misinya, Agus bekerja sama dengan sebuah yayasan yang berkomitmen untuk membantu anak-anak desa yang terancam putus sekolah. Yayasan ini bernama Bina Sastra. Memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang bisa dikategorikan sebagai anak yang kurang beruntung ya, untuk tetap bisa meraih mimpi. Nanti ketika lebih banyak anak-anak yang bisa kita bina, lebih banyak anak-anak yang bisa kita upayakan, terutama yang kondisi tidak mampu untuk mengenyam pendidikan, maka lebih banyak lagi yang akan kita bisa ajak bekerja sama ke depan untuk menjadikan Serai Timur ini menjadikan desa yang maju. Perjalanan kakak asuh menjadi saksi perjuangan anak desa yang tetap ingin bersekolah, terutama bagi Wayan Arya Santosa. Sejak kecil, Arya hidup tanpa kasih sayang orang tuanya. Ia dirawat oleh kakek dan neneknya di atas bukit. Kondisi ini membuatnya tumbuh menjadi anak yang tertutup. Awalnya sih emang nggak mau sekolah karena nggak mau membebani nenek dan kakek. Tapi karena ada wadah yayasan ini, Arya ingin menggapai cita-cita yang dulu pernah Arya mimpikan, yaitu kuliah. Hal yang sama juga dialami oleh dua sahabat, Suwartini dan Susilawati. Pekerjaan orang tua menjadi buruh serabutan, memupus harapannya untuk bersekolah. Bahkan mereka sempat ditawarkan menjadi pembantu rumah tangga di kota. Dulu tuh saya pernah dipanggil sama guru karena tidak bisa bayar seragam, terus dipanggil-panggil, kaget gitu. Ada rasa takut juga kan karena nggak bisa bayar gitu. Saya ingin melihat desa saya tuh orang-orang tidak hanya berpikir bahwa tentang uang bisa bahagia, umumnya juga pendidikan bisa untuk mencari rezeki yang lebih gitu kan. Saya berharap semoga si desa saya ini bisa berkembang dengan pendidikan, bukan hanya sekadar untuk mencari pembantu aja gitu. Suwartini Sulawati itu ketemunya pada saat SMP. Kita sudah cover biaya dari SMP. Nah, kemudian sampai akhirnya lanjut ke SMA. Mereka ini untuk jalan kaki ke sekolah itu bisa 1,5 jam. Kalau full day school bisa malam sampai rumah. Jadi setelah kita melalui masa-masa SMA itu, kita melihat bagaimana semangat mereka, kami berpikir bahwa akan sangat berdosa ketika mimpi anak ini kita tidak bisa bantu. Gerakan kakak asuh mendapat respon positif dari masyarakat, sehingga gerakan ini berkembang menjadi sebuah gerakan sosial bersama yang tidak hanya membantu menjaga nyala asa anak-anak menempuh pendidikan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang. Bagi Agus Tripayana, sistem pendidikan yang tepat perlu dirancang untuk mewujudkan cita-cita, karakter, dan pendidikan unggul. Untuk menjaga semangat belajar adik-adik asuhnya, Agus merancang konsep asrama di rumahnya. Kegiatan yang membagi keseharian anak-anak di desa. Kita buatkan program yang sesuai dengan tujuan nanti mereka. Kalau yang ke universitas, mereka kita latih keterampilan lain seperti mengolah taman atau bersih-bersih ya. Karena sepengalaman kami, biasanya kami titipkan ke rumah orang lain. Sehingga ketika mereka masuk ke lingkungan yang baru dengan budaya yang berbeda, mereka siap bagaimana berinteraksi dengan orang,
attitude-nya seperti apa, perlakuan seperti apa, cara bersih-bersih rumah seperti apa. Jadi kita siapkan dari sekarang. Kalau yang kerja biasanya kita siapkan, banyak kan di sini arahnya mereka yang TKI ya. Ada yang ke Jepang, ada yang Korea, dan mereka biasanya ke peternakan dan pertanian. Oleh karena itu kita siapkan beberapa ternak, ada kambing, lele, ayam, ada babi juga. Seperti yang dilakukan Putu Yuli saat ini. Setelah pulang sekolah, ia kembali ke asrama untuk memelihara 7 kambing bersama teman-temannya. Semua anak-anak di asrama telah memiliki tanggung jawab untuk memelihara hewan ternak. Jadi kami berjumlah 7 ekor. Kami bertanggung jawab untuk mengurus dan mencarikan mereka pakan. Mereka dikasih makan 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Kami juga bertanggung jawab untuk mengurus di saat kambing-kambing ini sakit ataupun melahirkan. Dan jika mereka sudah dewasa atau sudah cocok untuk dipanen, untuk dijual, kami akan menjual mereka dan kami memakai uang hasil penjualan untuk biaya sekolah kami. Watashi no tomodachi wa noppi-san tomoshimasu. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Rumah Agus Tripayana terbuka untuk kelas belajar bersama. Menurutnya, selain pendidikan formal di sekolah, pendidikan bahasa asing menjadi keahlian wajib untuk dimiliki anak-anak saat ini. Salah satunya adalah bahasa Jepang. Kesempatan ini sangat baik sekali menurut saya ya, karena di zaman saya itu jangankan sampai ada yang mau mensupport seperti ini, bahkan membantu saya jarang. Dengan kehadiran komunitas ini, saya berharap adik-adik ini bisa betul-betul memanfaatkan dengan baik. Mereka saya ibaratkan seperti petapa lah. Ketika mereka masuk ke sini, kita selalu wawancara itu dalam pertanyaannya apa yang ingin Anda capai ke depan, kemudian siap nggak Anda untuk berlatih di sini. Nah, anak-anak yang lolos di pelatihan ini saya berharap ya mereka siap ke depannya. Seandainya mereka nantinya bisa sukses kepada semuanya, bisa menggapai cita-cita mereka, harapan saya tetap ingat dari mana mereka berasal dan membantu desa mereka sendiri bisa menjadi salah satu kakak asuh untuk adik-adik yang lainnya yang mungkin dia keterbatasan biaya tapi semangat belajarnya tinggi. Pernah merasakan mati surinya dunia pendidikan di Desa Seraya Timur, membuat Agus Tripayana terus melangkah mengawal mimpi-mimpi adik asuhnya di Seraya. Semenjak kembali ke desa, ia bersama Yayasan Bina Sastra juga telah melanjutkan pengelolaan taman kanak-kanak yang hampir berada di ambang kematian kala itu. TK satu-satunya di Seraya Timur yang jumlah muridnya paling banyak dan yang paling disupport oleh Yayasan Bina Sastra. Dari ATK, dari dulunya dapat makan minum, semua fasilitas, bahkan kami sebagai guru mendapat gaji tambahan untuk kesejahteraan guru. Kalau kesejahteraan guru terjamin, kualitas sekolah pasti berjalan dengan baik. Program Kakak Asuh yang telah berjalan 6 tahun ini kini telah berhasil memfasilitasi 9 anak desa melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi dan 2 anak telah bekerja di luar negeri. Suwartini dan Susilawati telah menemukan jalannya untuk meraih mimpi. Mereka juga dibantu tempat tinggal oleh sebuah yayasan pemerhati perempuan selama bersekolah di Denpasar. Kami berikan dia tugas untuk
bersih-bersih, membantu bersih-bersih, kemudian membantu membanten, membantu juga memasak, dan mendampingi anak-anak belajar jika dia ada waktu. Ketika mereka ke Denpasar, saya bilang ya sambil menyelam minum air. Satu sisi mereka pulang harus bawa ijazah, karena di Seraya ini adalah penghasilannya jagung. Kemudian kami titipkan, kami berikan modal untuk pengemasan dan packagingnya. Kami minta mereka untuk memasarkan, sehingga itu bisa menjadi tambahan bekal mereka untuk mendukung kuliah. Jadi mereka memasarkan Seraya Popcorn ini ke beberapa, ada yang B2C, business to customer, langsung lewat aplikasi, kemudian ada yang B2B, langsung business to business, ke hotel, ke restoran, sehingga selain mereka punya pengalaman akademik juga, mereka juga punya pengalaman kerja. Hal yang sama juga terjadi pada Arya. Ia beruntung bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah impian. Ia bertemu dengan kakak asuh yang bersedia memberikan tempat tinggal selama menempuh pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhannya, Arya bekerja sebagai pemilah sampah di bank sampah milik kakak asuhnya di Gianyar, Bali. Berubah ke arah yang udah berani speak up di depan umum, udah mulai lancar ngomong bahasa Indonesia dan segala macam. Mungkin Arya akan ngasih sedikit tenaga buat ngurus Yayasan Bina Sastra ini supaya tidak berhenti di tengah jalan, supaya bisa membantu adik-adik yang lain juga. Kini, di rumahnya di Seraya Timur, Agus juga membangun taman baca untuk meningkatkan minat baca anak-anak di desa. Dengan membaca, ia berharap anak-anak desa dapat melihat dunia yang lebih luas, sehingga berani bermimpi dan bercita-cita. Menurut saya, capaian tertinggi itu adalah ketika orang tua atau lingkungan masyarakat percaya bahwa kami bisa melakukan perubahan. Setelah ikut kegiatan kita, anak-anak mereka itu mengalami perubahan, peningkatan yang positif. Menurut saya itu sih yang paling membuat saya merasakan bahwa ternyata selama ini kita sudah melakukan sesuatu. Nengah Agus Tripayana, generasi muda pembangun desa. Ia adalah penjaga mimpi tunas-tunas bangsa untuk menggapai cita-cita. Kini, perjalanannya tidak sendiri. Ada banyak tangan-tangan dari semesta yang menuntun langkahnya. Ia adalah jembatan bagi adik-adik dalam meniti masa depan untuk kehidupan yang lebih baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Beli Nengah karena sudah membantu saya sampai di tingkat ini. Kalau tidak ada Beli Nengah, mungkin saya tidak akan seperti ini. Ketika saya sukses nanti, saya ingin kayak Beli Agus mempunyai adik asuh juga yang seperti dia membantu saya. Saya juga mau membantu orang lain ke depannya gitu. Untuk adik-adik asuh di Seraya, semangat terus, bermimpi terus yang tinggi, karena ada Kak Nengah di Seraya sana dan kakak-kakak lain di berbagai daerah yang notice kalian tuh ada, kalian tuh diperhatiin, dan kalian bisa sekolah setinggi mungkin. Bantuan dari Tuhan datang dari segala arah. Tuhan memeluk doa orang-orang yang berani bermimpi. Mereka bisa mencapai mimpi mereka, kemudian mereka bisa mengejar apa yang mereka cita-citakan, berdampaklah bagi desa yang sebelumnya memang secara pendidikan tertinggal. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan sedikit tidak merubah kemajuan.